إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكك. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mematuhi semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya agar hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentunya kita harus tahu bagaimana kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ada satu pedoman hidup bagi kita yang tidak bisa kita berpisah dengan pedoman hidup ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran memberikan jalan kepada kita bahagia dunia dan bahagia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat. Karena itu namanya pedoman, pegangan hidup, tujuan hidup bagi kita semuanya. Yang mengaku dirinya ingin masuk ke dalam surga, tidak boleh kita memilih agama selain Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridai Allah adalah agama Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam, kamu selamat. Selamat lesannya dari fitnah, ribah, namimah. Selamat hatinya dari hasud, iri, dengki. Selamat perbuatannya, dia tidak berbuat dosa dan maksiat. Inilah pedoman hidup kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah kitabullah, tentunya kita perlu bacakan apa isi dan kandungan dari apa yang seharusnya kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus para rasul di kalangan kamu, artinya manusia. Nabi Muhammad adalah manusia, walaupun manusia basyarun la kal bashar, manusia tapi tidak serupa dengan kita. Kita diciptakan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup harus mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang seharusnya kita amalkan, karena sebab dari pegangan hidup ini tidak boleh kita tinggalkan dalam satu huruf pun, maka Allah menyatakan yatlu alaikum ayatina, bacakanlah oleh kalian ayat-ayat kami, supaya orang Islam itu benar-benar mengikuti dan mempelajari serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa yuzakkikum, dan Allah menjanjikan jika kamu mengikuti Al-Quran, tunduk patuh kepada Al-Quran, hanya memilih pemimpin adalah Allah dan Rasulnya serta orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kamu dari dosa, mensucikan kamu dari kemiskinan dan lain sebagainya. Apa yang tidak baik, apa yang tidak nyaman bagi kamu, Allah angkat derajatmu di dunia dan akhirat karena berpegang teguh kepada kitabullah. Wa yu'allimukumul kitab, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadamu Alkitab, yaitu yang ditulis. Ketika ditulis kita bisa membaca, ketika sudah membaca bisa memperdengarkan dan didengarkan apa yang seharusnya kita dengar. Kenapa? Karena itu ada pedoman hidup kita. Wal hikmah,
Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadis yang disampaikan, karena hadis itu adalah tafsir daripada Al-Quran, sehingga kita tidak bisa membaca Al-Quran tanpa tafsirnya. Oleh karena itu, bila mana kamu tidak tahu tentang masalah mustabihat ataupun ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti, maka tidak boleh kamu mentafsirkan dengan seenaknya. Kenapa? Karena bila mana sudah Nabi Muhammad SAW menyatakan sesuatu yang tidak bisa kita aplikasikan ataupun kita perdengarkan, karena sebab kita tahu bacaannya tapi tidak tahu artinya dan maknanya, atau tidak bisa memahami apa yang ada dalam kandungannya. Itu hikmah datang daripada Rasulullah SAW berupa hadis. Hadis itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. 3 perkara itu adalah hikmah namanya. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, jika anda melaksanakan apa yang seharusnya kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yu'allimukum, niscaya Allah akan benar mengajarkan kepadamu. Wa may yattaqillaha yahdi qalbah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mendidik langsungnya ke dalam hati, sehingga hati bisa faham, pemikiran kita positif terus, pendengaran kita positif, pembicaraan kita positif, dan penglihatan kita adalah positif. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaannya, penjagaannya, pemeliharaannya, maka dengan mata turun ke hati. Bila mana kita melihat yang baik, maka hatinya mengatakan, alangkah baiknya orang ini. Oleh karena itu, tidak berkesempatan mata ini diperlihatkan kepada hal-hal yang membawa atau mengandung musibah yang diturunkan Allah kepada kita atas penglihatan itu. Karena bila mana manusia melihat, tentunya apa yang dilihat akan berpengaruh kepada hatinya. Kalau hatinya sudah bergetar untuk melaksanakan baik ataupun buruknya, maka itulah akan musibah kepada kita bila mana kita berbuat buruk. Tetapi ada pelajaran bagi kita bila mana kita melihat apa yang baik untuk ditirunya, maka itu adalah sesuatu yang baik untuk kita dan pelajaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan yang baik. Oleh karena itu, tidak boleh kita menjadikan pemimpin yang tidak atau yang berseberangan dengan baginda Muhammad SAW. Tidak boleh kita memilih pemimpin yang berseberangan dengan apa yang diajarkan Allah kepada kita. Tentunya pilihlah agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anda mau menerima pelajaran ini, maka Allah mengatakan malam takunu ta'lamun, sungguh kamu benar-benar tidak tahu, tetapi aku yang tahu. Oleh karena itu, bila mana kamu memilih selain Allah sebagai pemimpin dan pelindung dunia dan di akhirat, maka kita akan celaka. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, Allah menyatakan fadkuruni adkurkum, ingat akan aku, ingat akan janji-janjiku, ingat akan sabda firman-firmanku, yaitu apa yang ada di Al-Quran. Bila mana kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamu diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mendapat ingatan dari Allah ataupun pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala atau penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita hidup di dunia ini seenaknya. Oleh karena itu, mas muslimin, jika kamu ingat bahwa kamu dulu tidak ada, sekarang ada, maka tidak lain kecuali keberadaan kita karena sebab adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, pangkat dan jabatan kepada kita, harta dan kekayaan, maka bersyukurlah, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni, ingat kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau sudah Allah ingat, niscaya kamu tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat Islam yang Allah tanamkan dalam hatimu. Pemikiran yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, pemahaman yang baik tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensyukuri kita semuanya. Bila mana Allah mensyukuri kita, maka kita dalam pemeliharaannya dunia dan akhirat. Wala takfurun, karena itu jangan kamu ingkar terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian semuanya. Inilah maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan, karena ini adalah pedoman hidup tidak berpanjang lebar untuk disampaikan sehingga kamu mengerti. Karena cukuplah dengan segaris ayat ini kamu bisa mempelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan
Hal yang semacam itu supaya kita memberikan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, jangan sampai Anda sekalian, kita sekalian menjadi orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang yang beriman, jika Anda murtad di antara kalian dari agama Islam, fasawfa ya'ti Allahu yaumil biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cintanya Allah yang ditanamkan ke dalam hatinya, mereka mau berkorban apa saja yang diperintahkan. Disuruh solat, dia solat. Disuruh haji, dia haji. Disuruh sedekah atau infak, dia akan bersedekah. Disuruh zakat, dia akan zakat. Disuruh puasa, dia akan puasa. Jangankan hal itu, berjihad pun mati itu murah bagi dirinya. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah iman, ada iman dan takwa kepada Allah. Yang diharap dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hidup di dunia ini? Bila mana kita sehat tapi tidak mensyukuri Allah, atau menantang Allah Subhanahu wa taala, atau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dengan dunia ini kita berfoya-foya ingin kaya raya dan ingin masuk surga? Jangan berkhayal saudara-saudara. Bila mana Anda tidak mengikuti Al-Quran, tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang selain Islam. Oleh karena itu Allah menekankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali beragama Islam. Karena masuk surga itu karena sebab Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintu surga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia baik, walaupun dia dermawan, walaupun dia ahli ibadah, tetapi kalau tidak masuk ke dalam agama Islam, maka sia-sia amalan mereka. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, jika Anda tidak mau mengikuti atau keluar daripada agama Islam, katanya Allah, atau murtad itu bukan berarti keluar dari agama Islam, tetapi setia kepada orang-orang kafir menjadi pemimpin, itu termasuk murtad. Mengiyakan dan sungguh menerima apa yang disampaikan oleh orang kafir sebagai pemimpin, itu namanya murtad. Orang yang berpakaian makan sebagaimana makan dan minumannya pakaiannya orang kafir, dia termasuk murtad dalam arti harfiahnya. Kalau lugatannya, orang yang murtad itu keluar daripada Islam. Tetapi yang harfiahnya, yang paling bahaya bagi kita, bila mana kita menjadikan pemimpin kita itu adalah yang diangkat adalah orang yang bukan agama Islam. Oleh karena itu, hati-hati kalian saudara, karena Anda akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adallatin 'alal mu'minin. Ciri-cirinya orang yang baik itu adalah berkasih sayang terhadap orang yang beriman. Aizatin 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Kalau diajak kamu murtad, maka katakanlah agama kamu untuk kamu dan agama saya untuk saya. Lana amaluna wa lakum amalukum. Amalan kamu bagi kamu dan amalan saya bagi saya. Oleh karena itu di Indonesia ini harus kondusif sepanjang masa. Tidak ada perang sebagaimana di Palestina. Di Palestina itu mau sholat, tidak bisa saudara. Mau sholat Jumat, tidak bisa. Masjidnya dibom, hancur. Kita di sini enak. Kalau kita di dalam Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak disyukuri, jangan-jangan nantinya akan dijajah lagi oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, syukurilah apa yang saya sampaikan ini, karena ini kebaikan bagi kita. Indonesia ini adalah milik kita semuanya. Mau pejabat, mau rakyat, mau orang miskin, ataupun orang kaya, orang pintar, ataupun orang bodoh, semuanya kita berhak untuk membela negara. Oleh karena itu nanti kalau ada penyerangan dari orang-orang kafir kepada bumi Indonesia, bumi Nusantara ini, maka kita wajib militer. Itu ketegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang-orang yang lunak terhadap orang Islam dan tegas terhadap orang kafir, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah dengan berperang, dengan membela negara, dengan membela kehormatan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, wala takhafuna laumata laim, dan orang-orang Islam itu tidak merasa khawatir, tidak merasa takut terhadap orang pencela terhadap orang Islam. Kamu miskin, kamu bodoh, kamu tidak punya senjata, kamu tidak bisa berperang dan sebagainya.
Itu ucapan-ucapan yang pernah dulu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir itu enggan masuk Islam karena sebab di dalam Islam itu tidak menjanjikan pangkat dan jabatan, harta di kedudukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang yang masuk Islam itu hanyalah orang yang penuh hatinya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada orang yang dikehendaki. Kalau kita masuk Islam, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita membela negara dan bangsa dari penjajah-penjajah yang ada di bumi Indonesia, maka hendaknya kita angkat senjata. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas karunia-Nya, pemberiannya, kasih dan sayangnya, dan alim, siapa yang mau dan siapa yang tidak mau. Ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama walikumullah, sesungguhnya pelindung kamu itu, pemelihara kamu itu, yang menjadi pelayan bagi kamu yang beriman dan bertakwa itu adalah pelindungmu, pemimpinmu. Itu yang harus dijaga. Kalau ada orang yang memimpin tidak berhubungan dengan Al-Quran atau berseberangan dengan Al-Quran, maka jangan dipilih menjadi pemimpin. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah pemimpin wa rasuluhu, demikian juga rasulnya, Rasulullah SAW, yang akan memberikan syafaat kepadamu jika kamu berpegang teguh kepada kitab Allah dan rasulnya, walladzina amanu, dan juga pilihlah orang-orang yang beriman di antara mereka. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang senantiasa memelihara waktu-waktu salat. Dan kalau bersolat, dia akan tercegah dari solatnya itu perbuatan keji dan mungkar. Wa yu'tuna zakah, dan membayar zakat. Wa hum raki'un, dan mereka menjadi pemimpin, mereka adab asor, patuh, nurut, manut dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dunia akhirat. Wa may yatawallallah, dan siapa yang berpaling kepada Allah atau menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang beriman, fa inna hizballah wal ghalibun, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya penolong-penolong agama Allah itu adalah pasti akan menang. Inilah ma'asyiral muslimin yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dan pembelajaran bagi kita untuk kebaikan kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum, janganlah kamu memilih orang-orang yang berseberangan dengan agama kamu, huzwan, dengan mencaci maki, wala'iban, dan memperolok-olok kamu serta mempermainkan kamu karena kamu tidak punya apa-apa, karena kamu miskin, karena kamu tidak kuat dan sebagainya. Ketahuilah bahwa kekuatan itu bukan untuk kita, bukan bangsa kita, tetapi yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, baik Taurat, Injil dan Zabur, min qablikum, sebelum Al-Quran ini kepadamu datang. Wal kuffar auliya, dan jangan jadikan orang kufar, orang kafir itu pemimpin bagi kamu. Dan orang yang condong untuk memilih atau menjadikan orang-orang Yahud untuk jadikan penasehat, itu termasuk salah satu daripada murtad ataupun orang memilih kekafiran. Dan orang yang memilih kekafiran itu man tasyabbah fahuwa minhum, katanya Nabi. Barang siapa yang condong kepada orang kafir atau memilih penasihat-penasihat orang kafir, niscaya itu sama dengan mereka. Walaupun dirinya Islam, tapi casingnya sudah tidak bisa diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan lagi. Oleh karena itu jangan pilih pemimpin-pemimpin yang kafir. Wattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Jika kalian semuanya bertakwa, takut akan siksa. Coba Anda pikirkan, Anda kata manusia itu dijungkirkan ke neraka. Coba pikirkan dirimu, itu kulit saudara dilempar ke neraka. Apakah kamu tega? Apakah kamu kuat menerima siksa Allah SWT? Oleh karena itu takut-takutilah mereka orang Islam itu supaya tidak ogel-ogelan hidup di dunia. Nah, ini disampaikan supaya kamu selamat. Ada intimidasi di Al-Quran, tapi keselamatan bagi kita dunia sampai di akhirat. Jika kamu bertakwa kepada Allah, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti apa yang Habib sampaikan. In kuntum mu'minin, dan dikatakan oleh Allah, jika kamu benar-benar beriman tanpa ragu apa yang saya sampaikan. Karena ini ada Al-Quran, kitabullah SWT, dan pedoman hidup bagi kita, bangsa dan negara ini akan menjadi makmur, akan menjadi sentosa, akan menjadi adil dan sebagainya, bila mana kita memilih pemimpin yang adil dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemaafan, memberikan kepada ampunan, dan mengangkat derajat kita, dan menyelamatkan bangsa dan negara kita. NKRI mudah-mudahan tetap bersatu utuh bersama kita, bersama bangsa dan negara ini. Inna ahsanal kalam